Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuflian Aulia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan bimbingan konseling pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 3 Bekasi. Dan dalam video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran saya pada kelas 12 IIS 2. Adapun materi yang saya bawakan yaitu mau kemana setelah lulus SMA. Dengan model pembelajaran yang saya pergunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 3 Bekasi. Assalamualaikum. Iya, 12 IPS 2 betul ya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya disiapkan dulu ya, kita berdoa dulu. Hakim silakan nak, disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak? Sehat ya, alhamdulillah. Kayaknya lama banget ya nggak ketemu ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk nak? Nihil. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang berhalangan. Nih saya senang banget hari ini. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ya, saya Bunisa punya lagu. Ya, punya lagu ini yang lagu BK. Ya, lagunya gimana? Kita Bunisa ulangi dulu, ikutin ya nanti ya. Jika hatimu itu sedang galau, jika hatimu itu sedang risau, jika hatimu galau juga hatimu risau, datang saja ke guru BK. Bisa? Bisa. Nah, nanti di akhirnya BK, sahabat hati kamu. Bisa ya? Oke, kita mulai ya untuk penyemangat, menggembira ya. Mulai. 1, 2, 3. Jika hatimu itu sedang galau, jika hatimu itu sedang risau, jika hatimu galau juga hatimu risau, datang saja ke guru BK. BK, sahabat hati kamu. Hari ini ya ada yang galau? Kenapa hakim galau? Pastinya galau kalian karena udah kelas 15 ya. Bingung kan ya, mau kemana sih gitu kan ya? Kalau lulus SMA nanti, ya kan? Ada yang sudah punya pilihan? Sudah punya pilihan mau kemana setelah lulus SMA? Kuliah, lalu kerja, apalagi? Menikah, yang perempuan menikah loh. Lagi? Kursus ya.
ya untuk menjawab kegalauan kalian, kerisauan kalian. Ya, tujuan pembelajarannya, ya tujuan pembelajarannya adalah ya di sini yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi, ya mengidentifikasi makna dari pilihan karir. Lalu yang kedua, peserta didik dapat membangun hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Ya. Yang ketiga ini penting, peserta didik dapat menentukan keputusan karir yang akan diambil. Ini, ya, goalsnya adalah ada di poin nomor 3. Oke, model pembelajaran kita hari ini, ya, kita menggunakan PJBL atau Project Based Learning, yang dimana nantinya kalian akan membuat suatu karya atau project, ya, dari materi yang akan kita bahas hari ini. Bisa ya, Nak ya? Oke, sebelum itu kita melakukan project, ya. Nah ini, ya pilihan karir setelah lulus SMA, ya. Ya, nah pastinya kalian sekarang ada di posisi ini kan, ya lulus SMA mau kemana sih, atau mau kemana ya? Ya bisa dilanjut. Nah, yang pasti skemanya adalah sebelum kalian menentukan pilihan karir setelah lulus SMA, yang wajib harus dipastikan adalah pertama pilihannya adalah kalian harus lulus itu wajib. Ya. Pilihan kedua, kalau kalian tidak lulus, ya bisa mengulang paket C. Ya. Nah sekarang pilihannya ada di kalian, mau lulus atau tidak? Pastinya mau lulus. Ya. Oke, selanjut, apa sih pilihan karir itu? Ya coba Hakim, bisa dibaca Hakim, pilihan karir itu apa sih? Bisa dibaca? Apa itu pilihan karir? Silakan deh. Pilihan karir merupakan salah satu proses pembuatan terpenting dalam kehidupan individu. Keputusan yang dia buat akan berdampak pada apa yang akan dilalui dalam hidupnya. Oke, bisa dilanjut lagi, Irfan. Yang kedua, memilih sebuah karir lebih dari sekedar menentukan apa yang akan dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. oke, ya. Jadi pilihan karir, ya sebelum kalian menentukan sampai akhirnya memutuskan, itu kalian harus memilih dulu pilihan karir apa sih yang cocok untuk diri kalian. Ya, kita lihat sama-sama video berikut ini ya. sebagian orang yang tidak berkecukupan. Pada masa ini, ada orang yang masih mencari pekerjaan, mengetuk pintu-pintu perusahaan, memasukkan lembar-lembar kertas yang berisi lamaran. Tak peduli seberapa besar rintangan yang ada di depan, mereka akan selalu mengajar
menjadi nasihat bagi dirinya. Jika ingin seperti ini, maka harus seperti ini. Jika tidak, jangan lakukan seperti itu. Begitu kata-kata yang dikatakan akal sehat kepada sisi hati yang pemalas. Tapi kadang juga sisi gelap hati yang menyerang si akal sehat sehingga menimbulkan akal yang sedikit gila. Itu semua adalah proses untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Tapi tak sedikit orang mengeluh akan prosesnya dan akhirnya memilih untuk istirahat dan di rumah saja. Ada orang yang sudah bekerja, meskipun sebagian orang mengeluh karena pekerjaannya tidak sesuai dengan dirinya. Ada yang mendapatkan pekerjaan yang nyaman, ada juga yang mendapatkan pekerjaan tidak nyaman. Menurutku, pekerjaan itu akan selamanya tidak akan nyaman jika kita tidak bersyukur, dan sebaliknya. Jika ingin pekerjaan yang nyaman, maka kita harus bersyukur. Sementara itu, di sisi lain, ada si anak kuliahan yang pusing dengan tugas-tugasnya dan sedikit menghibur diri dengan sesuatu hal. juga orang-orang yang bersama membangun bisnisnya, merintis semuanya dari nol. Dengan usaha dan harapan, semoga suatu hari nanti mereka akan sampai kepada titik kesuksesan. Dan itulah sedikit cerita tentang kehidupan setelah SMA. Bagaimana kehidupan kalian setelah SMA? Apakah masih bekerja atau masih menempuh pendidikan atau sudah sukses? Yang pasti kalau sudah sukses,
pasti ada prosesnya ya. Entah itu proses yang pendek, yang panjang, yang pahit, yang manis, atau dengan proses instan, bisa jadi dengan orang dalam. Yuk tulis bagaimana kehidupan kalian setelah SMA. Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih. Oke, ya kalian sudah menyaksikan filmnya, ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih makna atau kesimpulan dari film yang sudah kalian tonton tersebut? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan Wafik. Jadi menurut saya kesimpulan dari film tersebut menceritakan bahwa kehidupan setelah SMA itu kita dipilihkan dengan beberapa pilihan, yaitu ada yang kuliah, kerja, ataupun yang masih mencari pekerjaan, dan diantara itu juga tidak mudah. Jadi mereka itu pun juga tetap masih berusaha untuk mencapai titik kesuksesannya masing-masing. Oke, siap. Tepuk tangan buat Wafik. Ya, jadi yang dikatakan sama Wafik itu benar ya Naya, bahwa kehidupan setelah lulus dari SMA kalian dihadapkan oleh beberapa pilihan. Oke, next selanjutnya. Ya, ini ya. Secara garis besarnya ada 4 alternatif pilihan siswa setelah tamat dari SMA. Ya, pilihan pertamanya adalah yang pertama melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, yang kedua ada memasuki kursus-kursus atau pelatihan. Yang ketiga memasuki dunia kerja, yaitu bekerja. Dan yang terakhir adalah memasuki kehidupan baru atau berkeluarga. Nah, di sini tugas kalian, ya, tugas kalian membuat suatu karya, ya, atau proyek tadi yang Bu Nisa bilang itu tentang cakupan 4 faktor ini. Ya, ini sudah dibagi kelompok ya, Nak ya? Ya, alhamdulillah sudah terbentuk kelompok karena kemarin Bu Nisa udah menghubungi ke Hakim ya via grup untuk dipersiapkan kelompoknya. Ya, kelompoknya sudah dibahas. Sekarang Bu Nisa punya gulungan kertas asturo yang berwarna-warni, ya. Pegang ini untuk kelompok, ya, ya. Oke, silakan bawa alat tulis atau spidol yang berwarna-warni yang sudah disiapkan. Oke, silakan, ya. Kalian buat suatu project tentang faktor-faktor ini, ya. Kelompok pertama tentang melanjutkan studi lanjut, ya. Yang ini kelompok kedua, ya, tentang kursus, ya. Yang ini ketiga tentang dunia kerja, ya. Dan yang terakhir ini 4 tentang memasuki dunia keluarga. Bisa ya, dibuat semenarik mungkin, ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan ya. Oke, silakan Nak. Untuk bahannya, bisa kasih kesempatan kalian boleh melihat dari Google. Ini awal-awal ya. Silakan, kalian boleh sejarah.
politeknik dengan keprogramman 4 institut, dan yang kelima adalah akademik. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Untuk materi yang pertama yaitu universitas terdiri di sejumlah fakultas yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Jadi universitas bisa menyelenggarakan dua jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ketua. Yaitu ada institut, merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sama seperti universitas, institut bisa menyelenggarakan dua jenis pendidikan tinggi. Yang selanjutnya adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sama seperti universitas dan institut, sekolah tinggi juga bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Yang keempat ada politeknik. Politeknik merupakan sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Jadi politeknik bisa menyelenggarakan pendidikan akademik sama sekali. Yang kelima ada akademik. Sama seperti politeknik, akademik merupakan sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau tertentu. Mungkin sekian hasil presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, beri tepuk tangan buat nomor 1. Oke, sedikit pengulas ya. Jadi, kalau kalian memilih perguruan tinggi sebagai keputusan kalian setelah lulus SMA, kalian akan dihadapkan kepada yang pertama ada pilihan tentang universitas. Ya, universitas itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan? Universitas itu apa sih contohnya? Oke, Universitas Indonesia boleh. Banyak ya, itu sebagian contoh-contoh dari universitas ya. Oke, yang kedua ada institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional ya dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis. Ada yang bisa menyebutkan? Pertanian Bogor. Oke, good. ITB. Apa lagi? ITS. Lagi? ITENAS. ITENAS, IPDN. ITERA. Institut. Ayo. Teknologi Sumatera. Ya, ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Yang adanya di Buk, cakep. Ya. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Ya. Sekolah tinggi. Ya. Perguruan tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Ada yang bisa menyebutkan? STIN, apa STIN? Sekolah tinggi intelijen negara. Cakep. STAN, apa tuh? Sekolah tinggi akuntansi negara. Asik. Apa lagi? SSN. Apa tuh SSN? Sekolah tinggi sandi negara. Oke, good. Bagus ya. Itu pilihan-pilihan yang ada di sekolah tinggi. Lanjut ya, ada akademi. Ada yang bisa mencontohkan akademi? Kepolisian. Kepolisian. Militer. Angkatan Udara. Angkatan Dirgantara. Udara. Darat. Ya. Dan yang terakhir ada politeknik. Politeknik ada yang bisa menyebutkan? Politeknik. PNJ. Politeknik Negeri Jakarta. Polban.
dari kelompok 2 ini presentasikan tentang kursus pelatihan. Nah, teman-teman, jika kalian sudah lulus SMA dan kalian ingin mengambil peminatan yaitu kursus, nah di sini adalah ada 4 contoh yang bisa kalian ambil. Pertama yaitu adalah kursus bahasa asing, kedua desain editing, ketiga bidang usaha, dan keempat adalah public speaking. Nah, sudah itu saja yang bisa diambil untuk kursus yang untuk setelah SMA. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalian dulu kelompok 2. Oke, ada yang tahu kursus itu apa? Aul? Les. Oke, ada lagi? Bimbel, Bu. Bimbel. Sekolah tambahan. Sekolah tambahan. Oke. Kita lihat ya pengertiannya ya. Jadi ada yang mau bantu untuk membacakan kursus? Saya Ya, silakan. Bafik. kursus satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Oke, ya. Jadi kalian bisa membedakan ya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang lulus SMA nikah tren atau nasib. Kelebihan dari lulus SMA menikah yaitu kita dapat belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Yang kedua, dapat membangun kehidupan yang membahagiakan bersama orang yang akan kita cintai, tidak perlu menunggu lama. Tapi kalau untuk tantangan menikah setelah lulus SMA adalah jika kita berusia untuk menikah, kemungkinan kita tidak akan tahan dengan ujian dalam rumah tangga. Rumah tangga pun tidak harmonis dan dapat berakhir dengan perceraian. Yang kedua yaitu kehilangan kesempatan membangun masa depan yang baik dengan berkuliah atau kerja. Berdasarkan referensi tersebut, pendapat kami adalah berkeluarga setelah lulus SMA kurang efisien karena berkeluarga membutuhkan biaya yang banyak dan tanggung jawab yang besar. Ya, cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Nah, jadi kelompok yang terakhir itu adalah menjelaskan tentang bekerja. Ya. Tadi temanya bagus dari kelompok 4 ya, menikah atau berkeluarga. Ya, menikah itu tren atau nasib setelah lulus SMA. Ya. Sebaiknya dilakukan atau tidak menurut kalian? Tidak. Yang setuju tidak, angkat tangan. Oke, semuanya di kelas ini ya. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui tentang berbagai macam informasi pilihan setelah lulus SMA. Tadi pertama ada apa? Melanjutkan ke studi lanjut ya, atau ya. Yang kedua ada kursus. Yang ketiga ada bekerja. Dan yang keempat ada menikah. Nah, kita sudah di akhir dari pembelajaran hari ini. Ya, Bu Nisa pengen dong masing-masing dari kelompok mencoba untuk merefleksikan perasaannya sekaligus membuat kesimpulan dari materi hari ini. Ya, boleh dimulai dari kelompok 1, silakan. Bagaimana perasaannya tentang materi hari ini yang telah disampaikan? Senang. Sih kita bakal tahu apa sih kehidupan selanjutnya setelah lulus dari SMA. Nah itu ada kuliahnya, kita bisa pilih apa yang kita inginkan setelah dapat arahan pilihan. Setelah SMA kita mau lanjut dong. Oke, berarti tepat ya materi hari ini ya untuk kalian ya. Oke, lanjut dari kelompok 2. Kita jadi tahu apa saja yang bisa kita lakukan setelah lulus SMA, sama kita jadi bisa pikir apa yang mau kita lakukan. Oke, kelompok 3. Materi ini saya sangat seru dan juga menambah wawasan sehingga kita yang masih SMA tahu apa yang harus kita lakukan untuk masuk di masa SMA. Oke, siap. Yang keempat, silakan. Mengetahui apa yang lebih baik untuk kita lakukan setelah lulus SMA. Oke,
Ya, jadi intinya materi hari ini adalah bisa membuat atau menjadi suatu referensi pilihan kalian ya untuk keputusan apa sih yang akan kalian harus ambil setelah lulus dari SMA. Oke? Untuk materi hari ini pastinya ada penugasan. Penugasannya nanti Bu Nisa kirim ya melalui Gform, kalian isikan ya. Bu Nisa kirim ke grup ya, nanti kalian langsung isikan. Oke, kiranya materi hari ini cukup. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi. Proyek yang kalian buat sangat bagus-bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mendapatkan keputusan yang terbaik setelah lulus SMA. Yang mau kuliah, Bu bisa doakan kalian bisa keterima di PTN. Mengikuti kursus yang sesuai dengan passion kalian. Yang bekerja pun sama, ya kalian sesuaikan dengan kegemaran kalian, ya dengan hobi kalian. Yang menikah bagaimana? No, nggak dulu ya. Oke, yang menikah ditangguhkan dulu, ya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih kepada kelas 12 IPS 2. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Oh ya, untuk yang terakhir silakan di TV untuk berdoa. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.